masuk HTN tuh susah gitu kan, sering. ya kan. Lu denger nggak? Dengar. HTN itu killer, HTN itu mata kuliahnya susah, tugasnya banyak, dosennya galak-galak, dan lain sebagainya. Oke, welcome everyone to PMH, anjay. Mantap sekali. Podcast Mencari Hukum. Ini episode pertama banget, bro. Ini baru awal banget dan mungkin juga ini bisa jadi awal mula biar kita tahu apa sih PMH itu. Iya, karena ini sebenarnya PMH itu kan kalau ya seperti anak-anak hukum udah pada tahu lah, PMH itu kan perbuatan melawan hukum. Tadinya podcast kita juga mau namanya podcast melawan hukum. Waduh, kalau podcast melawan hukum sepertinya bakal banyak yang terprovokasi dengan terlalu provokatif ya. Cuman akhirnya PMH kita ganti menjadi podcast mencari hukum. Boleh. Podcast mencari hukum. Kenapa kita mencari hukum dari isu-isu yang lagi hangat sekarang, ya kan? Ya, boleh. Tapi nanti kita di PMH tuh bakal ngebahas apa aja? Banyak banget lah pokoknya, apa yang lagi rame kita bahas lah pokoknya. Yang lagi rame, yang lagi hits, tapi tetap koridornya di hukum. Makanya kita nanti datengin juga dosen-dosen kita mungkin, atau mungkin kalau punya kesempatan kita datengin ahli-ahli hukum dari luar. Itu lebih menarik. Lebih mantap lagi sih. Tapi anyway, gimana kabar lu, Rip? Alhamdulillah sejauh ini dan hari ini baik. Baik ya. Gimana kuliah lo? Kan ini HTN kan katanya apa tuh? Katanya kan HTN susah gitu kan. Mungkin siapa tahu kuliah lu lagi susah banget nih, apalagi skripsian kan zaman-zamannya semester 7. Ya, kalau sejauh ini ditanya bagaimana kuliah gua, alhamdulillah baik-baik aja. Dan sebenarnya setiap jurusan dan setiap bagian itu kan punya tantangannya masing-masing ya. Cuman yang menjadi pembeda di HTN itu tantangannya memang mengadu seberapa kuat adrenalin kita untuk bertahan di situ. Seberapa kuat ya, karena kan kalau yang lu lihat ya, yang kita tahu lah angkatan kita dari berapa orang, dari 500 orang cuman 10 yang ada di sini. Cuman 10. Cuman ya ini faktor, menurut gue sesuatu faktor ya, fenomena yang ada sejak maba. Pasti lu pernah dengar sih, kayak kalau masuk HTN tuh susah gitu kan, sering. ya kan. Lu denger nggak? Dengar. HTN itu killer, HTN itu mata kuliahnya susah, tugasnya banyak, dosennya galak-galak, dan lain sebagainya. Nah, ya, karena sering dari gua maba juga gua ngedengerin hal yang sama. Kalau lu mau cepet, lu masuk ini. Cuman kalau lu masuk HTN minimal 5 tahun. 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa ya, semenjak kan kita penjurusan kayak masuk ke bagian kan semester 6 ya. Ya, semester 6. Pas orang-orang tahu gue masuk HTN tuh biasanya pada kaget dulu ya saya. Sama pas ditanya, lu jadinya ngambil jurusan apa, Rip? HTN. Gila, lu udah siap 5 tahun. Iya, selalu kayak kalau lu masuk HTN, lu gimana? 5 tahun ya? 5 tahun ya? Siap ya 5 tahun ya? 5 tahun, padahal kan nggak harus 5 tahun, bisa 6 tahun. Makin lama. Cuman dia, itu tadi doktrin, kenapa bisa ada doktrin yang jelek kayak gitu loh di HTN. Gue sangat menyayangkan sih sebenarnya. Karena awalnya mungkin ya kayak lu tadi dibilang tadi ya, kenapa lama? Banyak yang bilang dosennya ribet. Dosennya killer, susah banget lah. Pokoknya sebenarnya nggak juga kan, gitu kan? Nggak juga. Jadi sebenarnya kenapa teman-teman Fakultas Hukum itu melihat bagian hukum tata negara itu killer, karena gue juga kan dulu sebelum gue masuk bagian HTN, gue juga bertanya-tanya kan, kenapa orang-orang ini takut untuk masuk HTN, dan akhirnya gue memberanikan diri untuk bertanya di Bu Chandra, mata kuliah politik hukum pada langsung situ. Nanya ke dosen HTN langsung ya? Nanya. Apa? Gue tanya, Bu, kenapa HTN itu ditakutin? Jawaban Bu Chandra simple sebenarnya. Karena jawabannya? Kita itu pengen menunjukkan kalau kita profesional. Dosen-dosen HTN itu punya idealisme yang memang kita nih pengen ngebentuk mahasiswa tuh ya yang berkualitas. Jadi yang enggak ece-ece. Jadi kalau lulus sarjana hukum pun ya kita punya integritas dan juga kualitas. Lo punya hasil dari sini gitu lah. Itu. Ya. Karena cuma di HTN doang yang
dosennya lebih banyak daripada mahasiswanya. Betul. Itu juga ya sebenarnya menarik ya itu tadi sih, kalau gue yang nanggepin dosen ribet dan dosen killer sebenarnya nggak di HTN aja lah ya. Iya, kalau itu mah sebenarnya balik lagi ke diri kita, tergantung gimana kita bisa nge-manage waktu antara diri kita sama dosen yang dianggap killer, itu aja. Sebenarnya kalau dosen itu dibilang ribet nggak sih dosen? Kalau menurut gua dosen tuh nggak ada yang ribet, karena ya memang tugasnya dosen yang memberikan tugas dan memberikan pelajaran. Pun demikian dengan dosen-dosen HTN. Kita ngerjain kuis, kita ngikut UTS, ngikut UAS, dan kita aktif di kelas, ya selesai. Ya itu tadi balik lagi sebenarnya juga kalau lo menilai dosen ini killer atau ribet itu kan perspektif ya sebenarnya. Ada ketika lo ngisi KRS pun biasanya nanya cutting dosen ini enak nggak, dosen ini enak. Biasanya ada yang beda-beda jawabannya ya kan. Yang ini jawabnya ini enak, ini gak enak. Nah itu tadi perspektif sebenarnya, balik lagi gimana gitu kan. Iya, tapi kalau sejauh ini yang gua rasain ya, dan yang dulu belum gua dapet ketika gua masuk bagian HTN, ternyata dosen-dosen HTN itu humoris dan ngaer. Asli. Jadi kalau misalkan gua lagi di ruang sidang, kita cuma bertiga, tiba-tiba dosen masuk, ya dia juga sama kayak kita yang nyeletuk sambil candaan dan lain sebagainya. Bahkan kalau gua kan ngambil studi kasus HTN ya. Studi kasus HTN itu cuma bertiga. Sama kamu tadi. Nah, gua, Aina sama Alif. Nah, kita itu bener-bener di kelas berempat dan kita belajarnya bener-bener kayak bimbel, non formal. Jadi kita sambil bercanda tapi materi tetap dimasukin. Nah, ini yang mungkin belum terlihat di halayak umum masyarakat Fakultas EVA. Itu sesuatu yang beda, makanya yang gue juga ini ya lihat dari matkul HTN ya. Karena kita kuliah juga nggak di kelas tapi di ruang sidang. Betul. Ya. Dan itu juga ya yang lo mungkin teman-teman angkatan 20 atau di bawahnya bisa tahu, dan gue bisa menjamin kayaknya ruang sidang HTN doang yang bisa dibebas, itu yang dia. Dipakai sebebas itu gitu. Makanya sebenarnya kalau dari teman-teman HTN yang angkatan 19 ya kita terbuka untuk umum, untuk angkatan 20, 21 dan 22 yang kalau memang pengen melihat fasilitas HTN, ya silakan datang ke ruang sidang, silakan datang ke studio 1, studio 2 dan juga studio 3. Lu mau nanya-nanya apapun tentang HTN ya kita pasti welcome banget lah. Pasti. Dan kita juga udah mewadahi juga di grup. Betul. Ada grupnya sekarang totalnya lumayan ya. 75 lah. 75. Dan semoga itu sampai akhir bertahan. Semoga semuanya masuk. Semoga semuanya tetap masuk HTN. Ya minimal 50% lah, 35 masih ya nggak bisa dari jumlah mahasiswa sebanyak karena itu ya yang kan? juga yang pengen kita hapusin ya, kayak doktrin-doktrin jelek tentang HTN. Kayak HTN tuh lama, padahal nggak juga, bahkan udah setengah dari kita udah seminar proposal ya betul udah seminar proposal. Lu juga baru kemarin kan? Baru banget kemarin, alhamdulillah di hari Kamis. Makanya yang belum didapat sama halayak umum Fakultas Hukum itu HTN kenapa masih dicap killer, kemudian juga dicap dosennya ribet, karena komunikasi kita dengan dosen-dosen HTN itu belum komunikatif, belum intens. Dan yang gue sayangkan juga adalah orang-orang yang menyebarkan doktrin ini tuh nggak merasakan itu HTN tuh gimana sebenarnya. Dan itu sih yang kayak harusnya orang-orang di luar sana tuh bisa menjelaskan secara bijak kalau ya mengenai bagian-bagian dan nggak menjelek-jelekan salah satu bagian gitu kan. Hei Anda, siapa HTN itu asik ya? HTN asik, saya masih bisa tertawa seperti ini. Makanya, jadi dosen-dosen killer, dosen-dosen ribet tuh ya nggak apa ya dibilang tuh sesuatu hal yang nggak apa sih namanya ya? Mungkin balik lagi ke perspektif sebenarnya kalau itu. Karena kalau sejauh ini selagi lu bisa memenuhi tanggung jawab lu dengan tugas-tugas yang diberikan sama dosen siapapun itu ya, terlepas daripada HTN apapun itu, ya pasti aman. Nggak bisa dijudge ya dosen itu ya. Apalagi kalau dosen itu kan hitungannya dia udah masuk tenaga profesional, yang artinya dia bisa menempatkan posisi kapan dia mengajar di mata kuliah wajib fakultas, kapan dia bisa mengajar di mata kuliah minat. Nah itu kan yang jadi pembedanya. Ya kayak yang lu bilang tadi lah, dosen-dosen HTN itu juga sebenarnya lucu-lucu juga. Asik. Ya kan, asik-asik juga. Apalagi Pamu tadi. Pembimbing saya Pak Ade Arif lucu banget. Terus juga ini Pak Zul yang pas pengenalan bagian kan, yang dia begini dah. Nah, begini. Siapa lagi dosen
yang bisa ngasih love seperti ini. Iya, kaget gue juga ngeliat dia tiba-tiba begini. Iya, yang katanya dosen HTN killer tidak mungkin seperti ini, Iya. pasti seperti oh tidak boleh di sini. Ya intinya ya semoga doktrin-doktrin kayak gini, Ya. doktrin jelek kayak gini, inilah ya cepet-cepet kehapus dan berhenti ada di angkatan kita aja gitu loh, jangan. Cukup di angkatan kita, dan harapannya dari teman-teman 19 yang sekarang udah punya adik banyak nih, udah punya Iya. adik 3, ya kita jangan terlalu menjustifikasi salah satu bagian karena Iya. kita kan belum tahu secara dalam nih dari masing-masing bagian itu Ya, seperti apa, karena kita kan nggak pernah ngejalanin di bagian-bagian lain juga gitu kan. Betul. Apalagi kalau menurut pandangan gua ya Ul ya, HTN itu salah satu, ini subjektifnya gua, Yeah. mata kuliah yang menurut gua nggak ada titik bosen buat gua tuh nyari tahu. Buat lu ya. Nah, buat lu gua nyari ya. tahu. Gua tuh nggak pernah ngerasa bosen untuk nyari tahu tentang isu-isu terkini terkait ketatanegaraan, karena itu sifatnya kan dinamis kan. Yes. Tiap hari itu selalu ada dan Dan selalu berubah-berubah. Ada hal-hal yang bisa diulik Betul, ya. ada hal yang bisa Cuman gue diulik. penasaran, kalau lu awal masuk HTN tuh alasannya apa emang? Kan ada banyak lah bagian-bagian lain, ada pidana, perdata, Han, ada internasional juga. Kenapa lu akhirnya menaruh hati lu ke HTN? Gua sering sih sebenarnya gua dapat pertanyaan kayak gini, dan jawaban gua mungkin sama juga. Kenapa? Gua tuh dari pertama kali masuk Eva Unila, ketika gua nemuin yang namanya mata kuliah ilmu negara, disitulah Lu cinta pertama jatuh gua cinta. sama HTN. Betul. Wih, Gua jatuh bahasa- cinta ketika ilmu Bahasa negara. lu Syarif berlebihan. Tapi benar. Tapi gua, emang iya. dari ilmu negara berarti. dari ilmu negara, terus disupport ketika gua SMA itu kan lagi zaman-zamannya panas pilpres kan, menjelang pilpres. Iya, 2019. lagi demo-demo juga tuh Nah, ya. itu isu-isu ketatanegaraan kan naik Lagi terus, banyak banget terus. Nah, gua mulai ngikutin itu, dan ketika gua masuk Eva, dapat ilmu negara, wah, inilah jati diri saya, HTN. Akhirnya lu menaruh hati lu sama Menaruh hati, HTN. menaruh hati di Kalau HTN. gue juga sama, cuman kalau gue nggak dari ilmu negara, kalau gue dari SMA. Karena materi-materi HTN tuh relatable banget sama PKN kan sebenarnya. Iya. PKN, dan gue alasan gue masuk hukum itu dari PKN. Kan lu belajar lembaga-lembaga Iya, negara, dan ternyata di HTN gue bisa dapetin itu, dan ternyata ya. walau awalnya gue ragu juga, Iya. awalnya ragu ngeliat gue Karena mendengar gua juga pernah nanya lu ya. mendengar doktrin yang jelek itu ya, HTN lama dan riweh, gue sempat ragu awalnya. Gue tadinya kayak apa gue ke sebelah aja ya biar lebih cepet ya. Cuman akhirnya gue memantapkan diri gue, dan akhirnya gue juga di sebelum semester 6 gue udah menemukan judul untuk skripsi Dan gue. Anda jadi salah satu orang yang sebenarnya proposal pertama. Ya. Hey. Anda, Alif dan juga Yolanda. Gue yang pertama di HTN 2019. Tapi nggak Belajar pertama, beda. nggak pertama banget kan. Ya. Alif, gue Alif pertama, Alif. siangnya, gue siangnya. Ya, kalau Alif memang agak ngebut dia nih. Ya, dia bentar lagi kompre. Wih, bisa Kompre. banget. Dia bentar Dia lagi langsung kompre. nyusul Bang Tipen dia. Weh, aku adalah Alif Aregi si paling es. Gila. Cuman ya itu tadi sih, balik lagi ke sebenarnya pemilihan bagian itu balik lagi ke elunya gitu ya, gimana ininya. Cuman, nah gue penasaran tadi kan alasan lu ya. Nah, ekspektasi awal lu mau masuk HTN tuh apa yang lu ekspektasiin di HTN? Apa gua, awalnya gue nggak ekspektasi banyak nih, kayaknya emang serem deh. Apa ekspektasi lu? Ekspektasi gue adalah gue masih percaya kalau HTN itu killer, kalau HTN itu menakutkan. Ya. Nah, pas waktu gua pertama kali dapet dosen pengajar HTN itu Pak Zul. Oh, Dan di situ dipatahkan semuanya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? kenapa? Pak Zul itu pas waktu ngajar, beliau itu nggak pernah ngajar satu arah. Dia selalu interaktif. Selalu interaktif ya. dua arah. Dan kita itu dipaksa dan dituntut untuk mampu menjawab dan juga berbicara, meskipun itu sesuai dengan argumentasi kita. Yes. masih belum dengan landasan dan lain sebagainya. Tapi ini yang bikin kayak wah, gue dikasih ruang nih buat ngomong, padahal gue secara
strata kan jauh banget ya. Gua masih mahasiswa, beliau udah dosen. Dan landasannya pun cuman argumentasi aja gitu. Betul. Dan pas waktu gua masuk HTN yang bener-bener gua kira killer, ternyata itu tadi ketika gua nemuin Pak Ade, ketika gua nemuin Pak Mutadi. Ternyata seseru itu ya. Seseru itu. Bahkan ini fun fact banget sih kalau buat teman-teman. Pak Rudi yang ditakutin sama dari awal itu. Dari awal dibilang killer dan lain sebagainya. Ternyata kalau ngobrol langsung itu murah senyum. Tapi lucu banget sih dia kalau ngajar sebenarnya. Kalau ngajar lucu banget sih. Ini gue duduknya ngikutin beliau, santuy dia kan. Cuma tapi emang kan kelas dia tuh dari semester 1 dibilangnya serem gitu. Cuma ternyata orangnya bercandaan. Iya, makanya sebenarnya kalau misalkan Anda semua ingin membuktikan HTN itu killer atau tidak, masuk HTN dulu, lu rasain gitu sama Pak Rudi gitu ya. Minimal mata kuliah wajib fakultas itu ambil dosen HTN semua. Biar Anda tahu bagaimana dosen HTN itu. Itulah dia, cuman ya tadi itu ekspektasi, cuman istilah ternyata nyaman. Jauh banget berbeda dari awal lah ya. Yang tadinya lu ngiranya itu tadinya serem banget dan dosennya killer, ternyata di luar ekspektasi. Mungkin 180 derajat berbeda. Betul. Mungkin kalau misalkan ada kata yang lebih indah daripada kata nyaman, itu yang bakal gue pakai untuk mencerminkan kenyamanan gue di HTN. Kelas. Cuman ya mungkin itu dia tadi udah banyak banget kita ngobrol dan mungkin ya itu tadi buat teman-teman yang angkatan 20 atau 21 dan ke bawahnya ya, kalau lu mau masuk HTN ya jangan ragu gitu loh, tenang aja. Nggak seserem yang dibilang orang-orang gitu loh. Betul. Yang penting modal untuk masuk HTN itu cuma satu. Anda minat, apapun bisa nyaman di tenang aja difasilitasi. Lu mau sempro cepet ya tergantung lu nya lagi, balik lagi. Tenang aja, nggak diperlambat lah. Tidak. Gue malah disuruh pembimbing gue juga buru-buru gitu kan sama Pak Ayus. Nggak usah lama-lama, udah cepet langsung aja. Seminar. Betul. Yang penting kita paham dengan penelitian kita. Itu aja sebenarnya menjadi catatan penting daripada dosen-dosen. Jadi ya buat lu semua, udah jangan takut, dan buat oknum-oknum di luar sana, udahlah ya, cukup, nggak usah menjelek-jelekan. Sudah. Taubatan nasuha, sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Hei, taubat. Oke lah, itu dia kayaknya hari ini, episode kali ini cukup seru ya. Cukup seru dan mungkin bisa ngebuka pandangan baru teman-teman tentang HTN dan tentang keseruan HTN. Dan semoga next kita bisa ngundang dosen-dosen ini lebih menarik, dosen-dosen HTN ini atau kan, dosen-dosen di luar HTN ya kan? Bisa. Ini kan dari perspektif gua nih, mahasiswa yang melihat, dosen HTN itu seperti apa. Nah, kita nanti bisa datengin langsung dosen HTN. Kita hadirkan langsung, kita ngobrol langsung. Kita ingin mendengar jawaban langsung dari dosen HTN. Bagaimana perasaannya ketika dicap killer? Menarik. Cuman itu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga. Kita ketemu lagi di PMH Podcast Mencari Hukum. Bye.